إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sebagai seorang hamba, yang tentunya kita menyadari butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai segenap manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian adalah orang-orang yang fuqara, yakni sangat butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang besar, keutamaan-keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara yang pernah kita dapati dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya seperti belum lama kita merasakannya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia, ya bulan Ramadan, yang tentunya dinanti-nanti dan diharap-harapkan untuk kita sampai kepada Ramadan yang berikutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat yang besar, sebuah karunia yang mulia, yang tentunya tidak akan lama lagi dan sesaat lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disampaikan ke hari-hari tersebut, yakni hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hari-hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang memiliki keutamaan, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dan menyebutkan di dalam ayat-ayat yang mulia dalam rangka tentunya agar kita bersemangat, agar kita bersungguh-sungguh beramal saleh di hari-hari tersebut. Maka tentunya kita di hari ini, kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah, yang tentunya beberapa hari lagi kita akan memasuki hari-hari yang mulia tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan keutamaan dan keistimewaan 10 hari tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan juga demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka di antara keutamaan dan kekhususan, keistimewaan yang terdapat di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari tersebut, Allah jadikan menjadi hari yang terbaik dalam setahun. 10 hari yang sedikit tentunya hari tersebut Allah jadikan sebagai 10 hari yang terbaik dalam setahun. Sebagaimana hari Jumat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai ummatul Islam, Allah pilih hari Jumat sebagai hari Id dan hari raya kita dalam sepekan dan merupakan hari yang terbaik di dalam sepekan, maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kata para ulama adalah hari yang terbaik atau hari-hari yang terbaik di dalam setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang telah mencipta dan juga Allah Subhanahu wa taala yakhtar, yakni memilih ya dan mengutamakan dari tempat ya, dari hari bahkan dari orang untuk menjadi pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tadi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah Allah pilih menjadi hari-hari yang terbaik di dalam setahun. Kemudian yang berikutnya di antara keistimewaan dan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam sebagian firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri walayalin 'ashr. Wal fajr, yang demi fajar waktu subuh. Kemudian Allah bersumpah dengan yang kedua walayalin 'ashr, dan hari yang 10. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya dari kalangan mufassirin bahwasanya walayalin 'ashr adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya hari-hari tersebut tidaklah Allah bersumpah dengannya, tidaklah Allah angkat penyebutannya, melainkan hari-hari tersebut adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah bahwasanya di hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari yang berkumpul padanya ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang agung. Oleh karenanya hari tersebut adalah hari yang utama dari hari-hari yang lainnya. Hari tersebut terkumpul padanya ibadah as-shalah. Hari tersebut terkumpul padanya ibadah as-siyam. Dan hari tersebut terkumpul padanya ibadah shadaqah. Bahkan hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk dijadikan sebagai hari pelaksanaan rukun Islam yang agung, rukun Islam yang besar, yakni al-hajju, yakni manasik al-hajj. Kemudian di antara keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang disebutkan di dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ya hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih utama, lebih afdal dibandingkan hari-hari tersebut, yakni hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah. Ya wahai Rasulullah, tidakkah juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibandingkan hari-hari tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Bahwasanya jihad juga tidak lebih utama dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Illa rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja bi nafsihi wa malih
thumma lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Allah, kemudian atau dengan jiwanya dan juga dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali kepada keluarganya dengan sedikit pun yang dia bawa. Artinya dia terbunuh, mengorbankan jiwanya dan juga mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih mulia. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, 10 hari pertama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebagai hamba-hambanya, yang kita sangat membutuhkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan memotivasi kita untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita bersemangat beramal saleh di dalamnya. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in, yang disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kana salaf yu'azzimuna 13. Kata beliau rahimahullahu taala, dulu para salaf, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengagungkan, mereka memuliakan 10 hari. 10 hari itu yang pertama kata beliau adalah al-ashrul awakhir min Ramadan. Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana kita telah mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan yang Allah berikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang terdapat padanya tentunya malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, 10 hari yang kedua adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, al-ashrul awal minal Muharram, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Maka inilah hari-hari yang 10 yang para salafun salih mereka memuliakan, mereka bersemangat, mereka bersungguh-sungguh untuk beramal saleh di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melipat gandakan pahala yang dilakukan di hari-hari tersebut. Kemudian di antara perkara yang juga menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan bagi seorang yang tidak melakukan haji, yang tidak berhaji, untuk berpuasa di tanggal 9, yakni di tanggal 9, yakni hari Arafah. Yang mana hari Arafah itu ada pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan puasa di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahtasib atau saumu yaumi Arafah, ahtasib 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Maka ini adalah merupakan suatu kenikmatan, suatu anugerah yang besar. Puasa 1 hari, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan dihapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini menunjukkan tentunya keutamaan hari 10 atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambi wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rasulul amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara keutamaan yang disebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahwasanya di hari-hari tersebut adanya Yaumun Nahr. Yaumun Nahr yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr, yakni hari menyembelih, di mana para atau kaum muslimin
yang mereka tidak berangkat haji, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka untuk menyembelih hewan kurban mereka di negeri-negeri mereka. Maka hari tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan Yaumun Nahr adalah hari yang paling agung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yaumun Nahr atau Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr wa ayyamu tasyrik iduna ahlal Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arafah dan hari An-Nahr dan hari-hari tasyrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hari raya kita wahai ahlul Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mensyariatkan untuk kita berbahagia di hari-hari tersebut. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ayyamu at-tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Yani setelah hari yang ke-10, yang hari Nahr, maka tanggal 11, 12 dan 13 itu disebut dengan hari-hari tasyrik, yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk seorang berpuasa di hari-hari tersebut dengan mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, hari-hari tasyrik merupakan hari untuk seorang makan, untuk seorang minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hari-hari tersebut, ya di hari-hari tasyrik terkumpul kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala na'im al-badan wa na'im al-qulub. Kata beliau hafizahullah taala, di hari-hari tasyrik terkumpul bagi seorang mukmin kenikmatan bagi badannya dengan dia merasakan daging-daging hewan kurbannya, dan juga berkumpul padanya kenikmatan bagi kalbunya dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentunya keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari tersebut, maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk dia menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk senantiasa menambah dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Maka ibadah yang kita lakukan, ya dari as-shalah, dari as-siyam, dari as-sadaqah dan ibadah-ibadah yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya, ketika kita mengerjakannya di hari-hari tersebut, maka akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita bersemangat, ya bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka mari kita kembalikan semangat tersebut untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita melakukan dan meningkatkan ketaatan di hari-hari yang akan datang ini. Wallahu a'lam bissawab wa aqimus shalah. Allahu Akbar.